Selamat datang di 46M. Kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul They Call Me Jake yang rilis tahun 2015. Selamat menonton ya. Di awal, kita diperlihatkan seorang pencuri yang bernama Enzo. Dirinya tampak melarikan diri dari kejaran polisi setelah mencuri jam tangan mewah. Saat kabur, Enzo mencoba bersembunyi di kren apung yang berada di tepi sungai tersebut. Namun, ketika polisi hampir menangkapnya, Enzo pun menceburkan diri. Saat dirasa sudah aman, Enzo mencoba naik. Namun sial, tong yang menjadi pijakannya jebol dan menyebabkan limbah radioaktif di dalamnya terminum. Tanpa diduga, Enzo pun berhasil selamat dan langsung kembali ke tempat tinggalnya. Dalam perjalanan sampai di apartemennya, Enzo mengalami batuk yang sangat parah sambil mengeluarkan cairan misterius tersebut. Keesokan harinya, dirinya merasa kondisinya sudah sehat dibanding kemarin. Setelah sarapan, Enzo pun bermaksud menemui Sergio untuk menjual jam tangan curiannya. Diketahui, Sergio merupakan salah satu anggota dari kelompok kriminal yang dipimpin oleh seorang pria bernama Fabio. Saat ini, kelompok tersebut berencana menjemput kurir narkoba yang sudah tiba di bandara. Di sini, kita diperlihatkan kelakuan Fabio yang kejam ketika anak buahnya tidak melakukan sesuai dengan perintahnya. Setelah kejadian di kantor tadi, Sergio keluar untuk menemui Enzo untuk membeli jam tangan curiannya dengan harga murah. Sebelum Enzo pergi, Sergio menawarinya untuk bersamanya mengambil paket terlarang tadi. Enzo yang pengangguran pun setuju dengan ajakannya demi mendapatkan uang. Lalu, keduanya menyiapkan perlengkapan di apartemen milik Sergio. Di sini, Enzo bertemu dengan anak Sergio yang bernama Alicia. Diketahui, bila Alicia mengalami gangguan kejiwaan dengan selalu berhalusinasi jikalau karakter dari film anime yang bernama Jake benar-benar ada dan percaya bahwa suatu hari, Jake akan datang untuk menyelamatkannya. Sergio pun menjelaskan, bila putrinya berperilaku aneh seperti itu semenjak kematian ibunya. Setelah keduanya menjemput kurir, mereka pun menuju ke sebuah gedung kosong untuk mengambil paketannya yang ada di dalam salah satu tubuh kurir. Namun sial, sebelum paket tersebut dikeluarkan, kurir tersebut mengalami overdosis dan mati. Teman yang mengantarnya pun sangat marah, karena Sergio tidak langsung membawanya ke rumah sakit melainkan ingin langsung mengambil paket tersebut. Dengan merebut pistol Sergio, dia pun langsung menembaknya beberapa kali sampai Sergio tewas. Pria tersebut pun juga menembak Enzo sampai Enzo terjatuh dari lantai 9 gedung tersebut. Secara logika, seharusnya Enzo sudah tewas. Namun, Enzo membuka matanya sambil merasa sedikit pusing dan kemudian kabur dari tempat itu. Beralih ke Fabio yang berada di sebuah klub malam, dirinya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nunza, yang merupakan kelompok kriminal terbesar di Roma dan dialah yang memesan paket narkoba tersebut dari Fabio. Namun sial, transaksi tersebut tidak berjalan lancar akibat masalah yang menimpa Sergio. Nunza pun mengancam akan menghabisi Fabio, jikalau Fabio membohonginya. Beralih ke Enzo yang kembali ke apartemennya, di mana dirinya berpapasan dengan Alicia yang menanyakan keberadaan ayahnya. Namun, Enzo mengabaikannya sampai Alicia menggedor-gedor pintunya. Enzo yang frustasi, langsung meninju pintu dan terkejut manakala pintu kokoh tersebut sampai berlubang. Dirinya pun segera mengetes kekuatannya dengan menggunakan perabotan berat yang ada di apartemennya. Malamnya, dengan menggunakan kekuatan barunya, dia merampok ATM dengan cara menggotongnya ke dalam apartemennya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu, Enzo juga menyadari, bila tingkat kesembuhannya meningkat karena dalam beberapa hari, luka tembak yang kemarin kini sudah sembuh. Sementara itu, Fabio dan anak buahnya mendatangi Sergio untuk mencari keberadaannya dengan mengancam Alicia. Diketahui, bila Fabio berasumsi jikalau Sergio sudah melarikan diri dengan membawa narkoba tersebut. Fabio pun yang sangat kesal, kembali mengancam Alicia di kamarnya walaupun Alicia sudah mengatakan tidak tahu tentang posisi ayahnya. Namun tanpa diduga, Enzo masuk melalui jendela dengan penutup wajah untuk menutupi identitasnya. Enzo pun dengan mudah menghajar anak buah Fabio dengan menggunakan kekuatan supernya. Fabio yang sadar tidak bisa mengalahkan Enzo, segera memerintahkan anggotanya untuk pergi sambil menyandera Alicia. Sebelum Fabio keluar, dia sempat menyerang kaki Enzo.
Untuk mengamankan Alessia, Enzo pun mengajaknya untuk sementara tinggal di kamarnya. Kemudian Alessia yang menyaksikan kejadian tadi, semakin yakin bila Enzo adalah Jake, seorang superhero dari film anime favoritnya dan sangat percaya bahwa Enzo datang untuk menyelamatkannya. Enzo yang menyadari bila Alessia memiliki gangguan mental, terpaksa mengiyakan apapun perkataannya. Pagi harinya, Enzo menanyakan apakah Alessia mempunyai orang terdekat yang bisa ditumpangi. Namun, Alessia menjawab bila Enzo lah satu-satunya orang terdekat ayahnya. Karena tidak ada tempat yang bisa ditumpangi, Enzo pun membawanya ke dinas sosial. Namun, Alessia tidak mau tinggal selain dengannya. Enzo pun menjanjikan bila dirinya akan kembali nanti malam untuk menjemputnya. Sementara itu, rekaman saat Enzo merampok mesin ATM tersebar luas di internet dan hal itu membuat Fabio menyadari bila pria yang merampok ATM adalah orang yang sama yang menyerangnya di apartemen Sergio. Kelompok kriminal tersebut pun bingung, manakala narkoba yang dijanjikan ke Nunza tidak kunjung ditemukan. Dirinya pun disarankan untuk meminjam uang untuk mengembalikan uang Nunza, namun Fabio tidak setuju dan malah berencana untuk merampok truk pengantar uang. Beralih ke Enzo, setelah kembali ke apartemennya, dirinya menemukan barang milik Sergio yang berisi rencana perampokan truk pengantar uang. Keesokan harinya, kelompok Fabio tampak bersembunyi di pinggir jalan dengan persenjataan lengkap untuk merampok truk. Namun, Enzo mendahului mereka dengan mengambil semua uang di dalam truk tersebut. Fabio yang kesal, segera menembakinya, namun Enzo berhasil melarikan diri. Setelah sampai apartemen, Enzo dikejutkan oleh kedatangan polisi yang ternyata hanya ingin mengantar Alessia yang mereka temukan sedang berjalan sendirian. Alessia dengan polosnya menanyakan mengapa Enzo tidak menjemputnya. Kemudian, keduanya melupakan kejadian tersebut dengan menonton film anime bersama-sama. Enzo yang merasa jikalau Alessia tertarik dengannya, mencoba mendekatinya. Namun, Alessia kembali bertingkah aneh dan meminta Enzo menghentikan perbuatannya sambil berteriak histeris. Ketika Enzo menenangkannya, Alessia mengungkapkan bila dulu dia pernah dilecehkan. Keesokan harinya di taman hiburan yang sudah tutup, Alessia memaksa agar Enzo menyelamatkan ayahnya karena masih menganggap Enzo adalah superhero. Tanpa menjelaskan apapun, Enzo mengajaknya menaiki biang lala yang diputar menggunakan kekuatan supernya. Beralih ke Fabio, dirinya bertengkar dengan salah satu anak buahnya yang bersikeras untuk mengambil pinjaman ke Kredivo untuk mengembalikan uang Nunza. Fabio yang menolak ide tersebut, langsung marah dengan melepas dua peliharaannya yang galak. Kembali ke Enzo, yang kemudian membawa Alessia ke mall untuk membelikannya pakaian. Di kamar ganti, Enzo pun yang tampak terpancing dengan tingkah laku Alessia, segera mengecupnya. Setelah itu, Enzo mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi pada ayahnya Alessia. Alessia pun marah sambil menyalahkan Enzo karena membiarkan ayahnya tewas. Sementara itu, tersebar kabar di berita nasional mengenai perampokan truk pengantar uang yang menyebabkan Enzo mulai terkenal dengan sebutan penjahat super. Fabio yang iri dengan popularitasnya, berencana untuk memiliki kekuatan super yang sama dengan Enzo. Alessia yang pergi dari Enzo, menaiki tram untuk menjauhinya. Namun, Enzo segera menghentikan laju tram tersebut dengan kekuatannya untuk meminta maaf pada Alessia. Alessia pun memaafkan, sambil memintanya untuk memakai penutup wajah jikalau sedang menggunakan kekuatannya, karena ketika dirinya melihat sekeliling, orang-orang tampak sedang merekamnya sejak Enzo menghentikan tram. Kemudian, keduanya pun pergi dari keramaian tersebut. Sementara itu, Fabio yang putus asa, meminjam uang ke salah satu kenalannya untuk melunasi hutang pada Nunza. Tanpa diduga, Fabio diserang oleh Nunza berserta anak buahnya yang marah akibat Fabio tidak mengembalikan uangnya tepat waktu. Baku tembak pun terjadi, yang akhirnya hanya Fabio dan Nunza lah yang selamat. Saat Fabio kembali ke kantornya, dirinya kaget manakala anak buahnya yang lain sudah tiada. Kemudian, video Enzo yang sedang menggunakan kekuatannya viral dan dikaitkan dengan penjahat super. Fabio pun mengenali wajah Enzo dan berniat menanyakan rahasia sumber kekuatannya pada Enzo. Sementara itu, Enzo dan Alessia memutuskan untuk pindah tempat tinggal setelah videonya viral. Saat beristirahat, Enzo membagi kisah masa kecilnya di mana semua teman-temannya tewas saat merampok. Tanpa diduga, Fabio mendobrak masuk dan langsung membius Enzo. Ketika bangun, dia sudah diikat sedemikian rupa di tempat tidur sambil Fabio menyandera Alessia agar Enzo membocorkan rahasia kekuatannya. Akhirnya, Enzo pun membawanya ke tepi sungai tempat dirinya mendapatkan kekuatan super dan menceritakan kronologinya. Namun, Fabio tidak percaya dengan perkataan Enzo. Di saat itu, Nunza menemukan Fabio dan mulai menembakinya dengan membabi buta. Alessia yang mencoba menghampiri Enzo pun terkena peluru panas tersebut. Tidak sampai di sana, Nunza pun membakar Fabio dengan alat penyembur api, sampai Fabio menceburkan diri ke sungai. Di sisi lain, Alessia yang sudah sekarat, berpesan pada Enzo agar menggunakan kekuatannya untuk membantu orang yang membutuhkan.
Keesokan harinya, tanpa diduga Fabio muncul dari sungai tersebut dan sudah memiliki kekuatan yang sama seperti Enzo. Setelah merapikan diri, Fabio segera mendatangi tempat Nunza untuk membalas dendam dengan menghajar semua orang yang ada di sana. Demi popularitas, Fabio pun tidak lupa merekam kejadian tersebut agar namanya menjadi terkenal. Kemudian di sana dirinya menemukan beberapa perlengkapan militer yang membuatnya berencana untuk meledakkan suatu tempat. Sementara itu, Enzo yang dalam keputusasaannya akibat kematian Alessia, berjalan entah menuju kemana. Di saat itu, terjadi kecelakaan mobil pada seorang ibu yang menyebabkan putrinya terjebak di dalam. Karena Enzo teringat pesan Alessia, dirinya pun segera menggunakan kekuatannya untuk menolong gadis kecil tersebut. Ibu dari gadis kecil itu pun berterima kasih atas pertolongan Enzo. Beberapa saat kemudian, Enzo melihat berita di mana Fabio berencana untuk mengebom stadion bola. Enzo pun segera menuju stadion tersebut demi menghentikan aksi Fabio. Akhirnya, dia menemukan Fabio yang berada di tempat parkir dengan menggenggam remote peledak di tangannya. Mereka pun bertarung di sana, namun Fabio melarikan diri dengan menyelinap di antara para penonton. Beberapa saat kemudian, pengejaran berlanjut di luar sampai akhirnya Enzo menemukan bom tersebut di dalam mobil ambulan. Karena Enzo tidak bisa menjinakkannya, dirinya pun segera membawa bom tersebut untuk membuangnya ke sungai. Namun, rencana tersebut langsung dihentikan oleh Fabio. Keduanya pun bertarung untuk memperebutkan bom tersebut yang hanya menyisakan 1 menit untuk meledak. Di detik akhir, Enzo mendorong Fabio sampai keduanya tercebur ke sungai. Bom pun meledak dan menyebabkan Fabio tewas, sementara Enzo juga dianggap tewas akibat ledakan tersebut. Namun, Enzo dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat. Di akhir film, kita melihat Enzo sedang mengawasi keadaan masyarakat di sana, sambil memakai topeng jig yang merupakan buatan Alessia. Terima kasih sudah menonton, subscribe bila suka dengan video ini, dan sampai jumpa.